Interaksi desa dan kota. Bahan ajar mata pelajaran geografi kelas jurusan 12 IPS semester 1. KD menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Indikator menganalisis pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi spasial desa dan kota, menghitung kekuatan interaksi antara dua wilayah. Pengertian interaksi desa dan kota yaitu kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih, dan hasil kontak tersebut dapat menimbulkan suatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu. Atau interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang didengar, atau melalui surat kabar. Interaksi antara desa dan kota dapat terjadi karena berbagai faktor atau unsur yang ada dalam desa, dalam kota, dan di antara desa dan kota. Adanya kemajuan-kemajuan di bidang perhubungan dan lalu lintas daerah, maka sifat isolasi desa berangsur-angsur berkurang. Desa-desa dekat kota banyak mendapat pengaruh kota sehingga presentasi penduduk desa yang bertani berkurang dan menjadi pekerja non-agresif. Daerah-daerah perdesaan di perbatasan kota yang dipengaruhi oleh tata kehidupan kota disebut dengan urban areas, rural-urban areas. Petani-petani di daerah urban umumnya lebih maju dari petani di daerah rural karena 1. Jarak yang dekat dengan kota menyebabkan frekuensi pergaulan antara warga kota dan warga desa agak tinggi. 2. Kemungkinan bersekolah bagi anak-anak desa di daerah urban lebih besar daripada daerah desa. 3. Kesempatan memperoleh mata pencaharian tambahan di kota. Daerah-daerah urban makin lama dapat berkembang dengan suatu fungsi yang baru sebagai desa dagang atau trade or merchandise village. Hasil bumi dari desa dan hasil industri dari kota diperdagangkan di daerah urban. Bertambahnya penduduk dan jaringan lalu lintas di daerah urban akan mempercepat terjadinya suatu kota kecil yang baru. Istilah-istilah 1. Relationship, hubungan antara dua gejala, dua komponen, dua individu atau lebih yang dapat menimbulkan pengaruh. Interrelation, hubungan berpengaruh antara dua gejala atau lebih di dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu. 3. Interaction, atau kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. 4. Integration, bertemunya beberapa unsur yang saling mengisi sehingga dapat dicapai suatu keserasian dan kelengkapan. Gejala, yaitu suatu wujud nyata atau peristiwa atau kenampakan yang timbul dari suatu rangkaian proses endogen maupun eksogen dalam masyarakat atau dalam alam atau muka bumi yang dapat menjadi petunjuk dari proses kejadian masa lampau atau kejadian yang akan datang. 6. Unsur dan faktor. Unsur atau elemen. Faktor dalam geografi bahwa unsur merupakan suatu unit yang sukar diurai lagi, misal angin. Suhu sedang faktor bersifat komprehensif atau merupakan agregasi dari berbagai unsur tertentu, misalnya faktor sosial, faktor lingkungan, dan sebagainya. 7. Komponen merupakan bagian dari suatu ekosistem tertentu. 8. Lingkungan atau environment, sesuatu di sekitar kita baik berupa benda maupun non-benda yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi sikap dan tindakan kita. 9. Living and non-living environment. Pengertian istilah urban, suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan modern. Suburban atau suburb, suatu area yang lokasinya dekat pusat kota atau city dengan luas yang mencakup daerah pengelaju. Commuters, suburban frank, suatu area yang melingkari suburban dan merupakan daerah peralihan antara urban dengan rural. Urban frank, semua daerah di sekitar urban yang mempunyai sifat-sifat mirip kota.
Rural urban flank suatu jalur daerah yang terletak antara daerah urban dan daerah rural yang ditandai dengan mixed laundering. Beberapa hal yang dapat berpengaruh: lokasi pertokohan dan perdagangan, lokasi pabrik, lokasi permukiman dipengaruhi oleh saingan hak untuk pribadi, perbedaan keinginan, topografi, transportasi, struktur asal manusia, perubahan dan modernisasi. Teori interaksi atau gravitasi. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung atau berbagai media. Referensi 1855 sampai dengan 1889 dalam studinya mengenai hukum migrasi menggunakan model gravitasi. Tahun 1929 dalam studi geografi, pemasaran dan studi transportasi sekarang banyak diterapkan pada masalah perpindahan penduduk, pemilihan lokasi dan lain sebagainya. Hukum gravitasi besarnya kekuatan tarik-menarik antara dua benda adalah berbanding terbalik dengan jarak dua benda pangkat 2 atau kuadrat. Contoh, hubungan kelompok produsen dan konsumen barang-barang menunjukkan adanya movement. Produsen umumnya terletak di sebuah tempat tertentu dalam ruang geografi dan konsumen tersebar dengan berbagai jarak di sekitar produsen. Frekuensi gerakan antara produsen dan konsumen dipengaruhi oleh prinsip optimasi dengan persyaratan threshold yang ada dan jarak threshold, jumlah minimal penduduk yang diperlukan. Luas sempitnya areal interaksi tergantung pada 1. Tinggi rendahnya threshold. 2. Padat tidaknya suatu kawasan. 3. Perbedaan kultur dan daya beli penduduk. Hukum gravitasi. Lab interaksi antara tempat A dan B. PA jumlah penduduk di tempat A, PB jumlah penduduk di tempat B, DAB jarak antara tempat A dan B. Analogi karakter. LIJ interaksi antara tempat I dan J. PI jumlah penduduk di tempat J, PJ jumlah penduduk di tempat J, DIJ jarak antara tempat I dan J. Contoh soal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung kekuatan interaksi antara dua wilayah. Yang pertama, kita menggunakan rumus Carothers. Rumus Carothers I sama dengan P1 dikali dengan P2 dibagi dengan J. I di sini itu adalah interaksi, P1 itu jumlah penduduk 1, P2 jumlah penduduk 2, sedangkan J itu adalah jarak. Untuk soal yang pertama, cara menjawabnya diketahui P1 itu adalah 15.000 jiwa. Sedangkan P2 itu adalah 10.000 jiwa. Dan P3 itu 20.000 jiwa. Lalu J yang pertama itu adalah 30 km. J1, J2 itu 50 km. Yang ditanya di sini ada dua yang akan dihitung. Interaksi antara P1 dan P2, lalu interaksi antara P2 dan P3. Bahwa interaksi P1 dikali dengan P2 lalu dibagi dengan J. Yang pertama, interaksi yang pertama. Berarti 15.000 dikali dengan 10.000 dibagi dengan 30. Untuk mengalihkan cukup kaliin depan, lalu angka 0 di belakang itu mengikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
adalah 50. Seperti yang tadi, langsung dikali 1, 2, 0 di belakangnya mengikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 3. Ini dibagi dengan 50. Jadi kita bisa coret. Dulu hasilnya 4 juta. Jadi kekuatan interaksi yang kedua, P2 dan P3 itu adalah 4 juta. Bagaimana interaksinya? Berarti interaksi antara P1 dan P2 itu lebih besar. Karena jaraknya juga lebih dekat, 30 km. Sedangkan tadi P2 dan P3 itu jaraknya 50 km. Lalu ada satu lagi, ini menggunakan rumus Karotter. Dan satu lagi itu menggunakan rumus gravitasi. Untuk rumus gravitasi, rumus yang dipakai itu adalah I sama dengan PA dikali PB, DAB pangkat 2. Sama dengan tadi, PI itu kekuatan interaksi yang ditanya. PA itu jumlah penduduk A, PB itu jumlah penduduk B, DAB itu jarak yang dipangkatkan. Lalu nanti yang contoh soal yang saya contohkan, cara menjawabnya diketahui PA itu 300.000 jiwa, lalu PB itu 20.000 jiwa, dan PC itu adalah 10.000 jiwa. Yang interaksi IAB jarak ya ini di sini, DAB-nya itu adalah 5 km. Ditanya interaksi PA dikali dengan PB, DAB dipangkat 2. Jadi 300.000 dikali dengan 20.000 dibagi dengan 5. Ini 6. Ini mengikutin aja kalau perkalian. Ini dibagi, ini dipangkat ya, 5 ini tadi jadinya 25. Jadi hasilnya kali berapa ini bisa menghasilkan? Jadi dia misalnya 60. 4, 5, 8 tidak, 2 kali 5, 10. Berarti dikali 2 ya. 2 kali 5, 2 kali 5, 10, 4, 20. Ini jadi sudah 10. Jadi ini sudah 100, 2, 5, 4 ya. 4, 0. Ini tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. Hasilnya. Jadi kekuatan interaksi antara kota PA dan PB itu adalah 24 juta, 250 juta. Jadi itu perbedaan antara rumus Karotter dan gravitasi. Kalau Karotter J-nya tidak dipangkatkan 2, sedangkan gravitasi J
dia dipangkat menjadi 2. Dampak interaksi desa dan kota. Dampak positif interaksi desa kota bagi desa. Meningkatkan taraf pendidikan informasi dan komunikasi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur di desa meningkatkan sehingga memudahkan aksesibilitas, meningkatkan kesejahteraan penduduk desa akibat semakin meratanya pembangunan. Berkembangnya organisasi di desa yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tercukupnya kebutuhan pangan bagi penduduk kota berkat suplai barang dari desa. Jumlah tenaga kerja di kota bertambah banyak dan melimpah berkat suplai orang dari desa. Produk-produk kota dapat dipasarkan di desa, peluang untuk berwirausaha bagi warga kota semakin luas. Dampak negatif interaksi desa kota bagi desa. Modernisasi dari pengaruh kota dapat melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian. Siaran televisi dapat memengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumtif. Tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. Tata cara dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Pencemaran lingkungan, meningkatkan pengangguran, pembangunan tidak terkendali, berkurangnya bahan pangan, dan lainnya. Penduduk desa juga yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan atau semisal kemiskinan. Penduduk berpendapatan rendah semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Nilai lahan di kota mahal, warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni. Terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali.